ada vesikula seminalis yang akan mensekresikan sekretnya. Kemudian ada kelenjar prostat, ini juga akan mensekresikan. Kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya. Kelenjar satu lagi, ada 3 kelenjar yang akan memberikan sekresinya ke sperma, ya, untuk menjadi semen. Kalau masih di sini belum jadi semen, ya masih sperma. Nah, kalau sudah ada cairan-cairan, satu vesikula seminalis, kemudian prostat, ada satu lagi kelenjar bulboretral ini, bulboretral, 3 kelenjar ini akan memberikan makanan. Jadi itu yang akan menjadi semen, ya. Uretra dan saluran kelamin dan saluran urin pada laki-laki bermuara di satu saluran, yaitu uretra. Nah, ini akan keluar di sini. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dan? Ya, kalian bisa baca di sini yang mana kelenjar prostat itu akan memberikan apa? Vesikula seminalis akan memberikan apa? Kemudian kelenjar bulboretral ini akan memberikan apa? 3 kelenjar ini akan memberikan cairan dan itu akan menjadi mani. Nah, itu ada macam-macam, ada pelindung, ada makanan di situ, ya, untuk sperma. Oke. Ini vesikula seminalis menghasilkan cairan kental bersifat basah, ini basah ya, dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Oke. Jadi sperma itu sifat khasnya itu adalah basah. Ya, itu menghasilkan cairan basah menyerupai sisa akan menjadi semen. Bahasa biologinya semen, kalau bahasa Indonesianya mani, ya. Dan 3 cairan ini sifatnya basah semua, oke? Basah semua. Nah, jadi sperma itu basah. Nah, ingat di sperma itu ada dua kromosom ya. Ada kromosom X dan ada kromosom Y. Jadi secara alami kromosom Y itu dia suka basah. Jadi mendarahkan ciri laki-laki kromosom Y itu. Karena hidup saya bisa dimengerti ya. Halo. Bisa dimengerti sampai sini? Halo. Kalian tidur semua? Kalian tidur atau kalian mengerti? Bisa, Umi. Bisa. Bisa ya? Oke, menarik ini. Nah, penis. Ini saya jelaskan penis. Terdiri atas akar, badan, dan glans penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen itu mani. Ya. Nah, tadi kan di tengah penis ini nih. Nah, yang perempuan ini nggak porno ya. Ini memang ilmunya kalian harus tahu karena ini organ-organnya kalian harus mengerti. Ya. Kalau nanti jadi masuk ke dokteran sudah tahu betul. Kalau masuk ke dokteran lebih porno lagi. Tapi bukan pornografi, memang harus dipelajari. Nah, ini adalah uretra, ya. Ini ada di penis, di sepanjang penis. Sperma juga keluar di sini. Nah, urinnya mana? Kantung urinnya mana ya? Dia akan di sini nih satu. Mana kantung urinnya? Saya kok nggak ngelihat kantung urinnya. Nanti mungkin ada sekitar sini. Dia akan ya. Nah, ini dua-duanya bermuara di sini. Oke. Ya. Ya. Jadi sebenarnya penis itu adalah kebanyakan pembuluh darah. Ya. Jadi penis itu banyak sekali mengandung saraf sensoris. Nah, kemudian pembuluh di situ banyak darah. Jadi pembuluh darah semua ini. Kalau kita melihat jaringannya, ini ototnya nggak ada. Sebenarnya pembuluh darah yang banyak, pembuluh darah semua. Jadi sebenarnya aliran di situ banyak aliran darah. Ya nanti kalau
ada aliran darah akan ke sini. Oke. Ini adalah hormon reproduksi laki-laki. Ya. Pertama adalah testosteron. Testosteron ya itu saluran kelamin juga menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan, pemerahan sisi-sisi seks sekunder pada usia pubertas. Jadi kalau anak-anak kalau masih remaja menjadi usia pubertas, kamu jadi segini. Sebenarnya awal bekerja adalah testosteron, ya. Kenapa? Karena untuk merangsang seorang untuk menghasilkan sperma, dia dulu, ya. Dia memelihara sisi-sisi seks sekunder pada usia pubertas. Oke. Kemudian hormon hipofisis, jadi juga ada FSH ya. FSH bukan hanya pada wanita atau perempuan, tapi juga ada pada laki-laki. Ini sama, dia merangsang spermatogenesis, LH juga, ya, supaya sperma itu masak. Oke. Kemudian hipotalamus juga menghasilkan gonadotropin releasing hormone GnRH yang akan merangsang hipofisis. Jadi awalnya gini, awalnya baik pada spermatogenesis maupun pada oogenesis, hormon yang pertama bekerja adalah GnRH yang akan merangsang hipofisis mengeluarkan FSH ya untuk merangsang proses pembentukan sperma dan ovum. Ya. Tapi ini testosteron ini sebelum masuk ke sini testosteron dulu. Kenapa? Karena dia akan merangsang seorang laki-laki itu memasuki usia pubertas. Ya. Jadi kalau testosteron itu merangsang bagaimana laki-laki itu berubah suara, ya, ada tumbuh kumis gitu. Ya kan? Nah, kalau wanita ya beda. Kalau wanita itu pinggulnya agak lebar, itu kalau sudah mulai memasuki usia pubertas. Oke, terjadi di tubulus seminiferus ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hanya keterangannya. Prosesnya ini sudah saya jelaskan, proses pembentukan ini juga. Ini proses ini pada wanita sudah ya, sudah semua. Oke. Hormonnya juga sudah, ogogennya sudah, ini sudah. Siklus menstruasi juga sudah ya. Fertilisasi sudah. Kehamilan yang saya belum jelaskan ya. Saya sudah siapkan videonya bagaimana proses terjadinya kehamilan, pada berapa jam pertama proses, berapa jam setelah pembuahan, beberapa jam, tapi waktunya sekarang sudah jam berapa Dan? Nanti saya jelaskan untuk kehamilan. Ada proses perkembangan bayi, ya bagus sekali. Setelah terjadi fertilisasi, bagaimana dia berkembang dari zigot menjadi 2 sel, 4 sel. Nanti saya akan putarkan videonya. Ya, jadi pada saat dia masih 2 sel, tadi kita kan sudah sebagian ya. Sebagian pada saat dia mau dari 2 sel, 4 sel menjadi morula itu kan dia masih ada di tuba falopi kan. Nah, kalau tuba falopi turun ke, tadi kan sudah di video, turun ke uterus, ke rahim, maka dia di situ menjadi blastosul, ya kan? Sudah jadi blastosul kan mengalami perkembangan lagi. Nah, blastositnya kalau dia sudah blastosul, di situ sudah mulai membentuk plasenta. Nah, plasenta itu dibentuk oleh blastosit. Nah, ini. Nah, apa fungsinya? Untuk makan. Jadi janin ini butuh makan, sehingga plasenta itu adalah saluran atau dia berisi pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu atau induk dengan bayinya. Jadi di dalam rahim bayi itu makan dan makanannya dari ibunya lewat plasenta. Plasenta itu pembuluh darah. Ya. Di sini sebagai sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, ya. Ini semua ada di sini. Dan membran. Itu ada amnion, kantung kuning telur, korion dan alantos. Ini untuk sebenarnya untuk melindungi. Ya, ini untuk bagaimana dia bisa. Jadi janin itu dia makan ya. Makan dari ibunya lewat plasenta. Jadi dari blastosit dia akan berkembang, dari blastosul dia akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula terus dia mengalami diferensiasi, mengalami organogenesis menjadi organ. Nah, pada saat itu kan dia butuh makan sehingga makanannya itu dari ibunya lewat plasenta. Ini pernafasan dia sudah bernafas juga kan ada sampai umur sekian sudah mulai jantungnya berdenyut.
Nah, berarti dia sudah bernafas ya. Nah, dia juga sudah ekskresi karena metabolismenya sudah ada, walaupun sebenarnya metabolismenya tidak berfungsi betul karena yang diambil dari ibunya itu yang sudah jadi langsung diserap ya, langsung sebagai makanan. Jadi ekskresinya belum begitu berfungsi. Oke, ya seperti itu ya, bisa dimengerti. Nah, sedangkan ini amnio dan seterusnya ini allantois ini adalah pelindung ya. Kalau ini pembuahan, kehamilan, persalinan, itu kalian bisa baca sendiri nih ya. Kembar fraternal, kembar identik, itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tinggal ASI, kemudian KB, ini bisa dibaca sendiri, waktu sudah jam 11. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan dipelajari yang lain, ya. Halo, bagaimana? Kalian bisa mengerti betul? 56 orang yang hadir, ayo ketua kelas, coba data siapa yang nggak hadir. Baru kirimkan di grup ya, WA kelas. Ketua kelas IP 1, siapa Danu? IPA 1 siapa? Ini baru 56, mestinya kan 70. Berarti ada berapa yang nggak hadir tuh? 14 ya? Ya, ada 14 orang nggak hadir. IPA 1, siapa IPA 1 ketua kelasnya Dan?